gitu. Dan ini gue colokin ke iPhone gue. Dan udah, gue tinggal telepon, entah pakai WhatsApp atau gue bisa telepon langsung pakai ya pakai calling biasa gitu. Itu bisa. Cuma begini doang. Ya, ini bisa langsung merekam dan ini nanti masuknya ke track yang nomor 3. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini rambut gue makin gondrong. Nggak, tapi gue nggak mau ngomongin rambut di video kali ini. Gue pengen ngomongin mengenai device ini. Ini adalah Zoom PodTrack P4 yang sebelumnya udah gue bikin video unboxingnya dan kalian bisa nonton. Linknya gue taruh di deskripsi. Di video kali ini gue pengen kasih tahu beberapa hal yang gue suka dan juga beberapa hal yang gue nggak suka dari device ini. Karena memang device ini adalah device yang gue gunakan untuk bikin podcast. Mulai dari Wisnu Kumoro Storytime, Wisnu Kumoro Nggak Sendirian, dan juga podcast-podcastnya Gadgetainment. Dan semua itu direkam menggunakan device ini aja. Dan bahkan gue ada sedikit cuplikan ketika gue merekam episode terakhir dari podcast gue. Yo, what's up, my friend? Balik lagi. Gede banget. Kan katanya suruh semangat. Okay. Bentar, antara semangat sama percobaan pemecahan kuping orang beda ya? Oke, Yonglek gue barusan. Yo, what's up, my friend? Temen aja Yonglek. Itu kenceng banget loh barusan. Bentar, kalau kekencangan bisa dikecilin. Oh, kecilin? Apanya Pak dikecilin, Pak? Nih, kecilin punya saya, gedein punya Bapak. Tombolnya. Kok Bapak? Waduh, kuping saya, kuping meloncat. Masa kalau kecilin posisi Bapak tangannya memutar-mutar begitu? Nih, kalau salah arah ya. Saya sih terakhir kayak gitu gede, Pak. Jadi malah gede ya? Volumenya. Iya. Tombolnya ya. Ke arah mana? Searah jarum jam atau searah jarum super? CCW, counter clockwise. Oh. Dan kalau ngomongin mengenai device-nya sendiri, ini bobotnya ringan banget ya. Ini cuma 290 gram. Dan kemudian ini bisa ditenagai dalam dua cara. Pertama pakai baterai. Di sini baterai A2 ya. Kalian bisa pakai baterai kayak gini. Dan ini bisa bertahan kurang lebih 4 jam. Atau kalian juga bisa pakai colok listrik menggunakan kabel USB-C gitu. Dan dicoloknya kemana? Dicoloknya ke bagian samping. Sebentar, ini gue pasang dulu. Nah, ini dicoloknya bisa ke bagian samping sini. Ini ada DC 5 volt, jadi kalian bisa pakai charger handphone lama gitu yang 5 volt 1 ampere. Ini bisa nyala. Kemudian di sebelahnya ini juga ada USB Type-C juga, tapi ini untuk file transfer. Nanti akan gue ceritain ini untuk apa aja. Dan di bagian sininya, ini ada slot untuk SD card gitu. Dan untuk SD card sendiri di sini support sampai 512 GB. Jadi keren lah. Ini kalian bisa ngerekam langsung ke sini ya. Kemudian ini untuk bagian depannya interface-nya seperti ini kurang lebih. Semua ini knobnya nggak bisa diklik ya, jadi cuma diputar aja. Dan ini bisa digeser dan ada bunyi kliknya. Kalian bisa dengar nggak? Ya, ada bunyi kliknya untuk setiap perpindahan. Dan di sini ada settingan untuk phantom sebenarnya. Jadi kalian bisa nyeting ini untuk mikrofon yang membutuhkan phantom power. Kemudian juga di sini ada 4 XLR-nya, tapi ini ada tapinya. Di mana yang nomor 3 dan nomor 4 sebenarnya ini multifungsi. Di sini kalau kalian lihat nih, ya, ini ada logo handphone. Ya, jadi kalau kalian geser ke paling kanan, ya, ini bisa untuk merekam koneksi menggunakan smartphone. Dicolokinnya kemana smartphone-nya? Bukan ke XLR-nya, tapi ke bagian samping sini. Ini ada 2 lubang. Yang pertama lubang sebelah kiri dan lubang sebelah kanan. Ini dicolokinnya ke lubang yang sebelah kanan. Yang di sini. Gitu. Dan dicolokinnya pakai kabel apa? Bisa pakai kabel TRRS. Cirinya apa? Cirinya adalah ada 3 stripnya. Ini kabel TRRS. Sedangkan kalau yang stripnya cuma 2 atau ulirnya cuma 2, ini kabel TRS. Gitu. Dan disarankan untuk pakai kabel yang kayak gini. Meskipun gue selama ini karena gue pakai iPhone untuk merekam pembicaraan biasanya gue pakai kabel yang TRS aja. Ini gue colokin ke sini. Gitu. Dan ini gue colokin ke iPhone gue. Dan udah, gue tinggal telepon entah pakai WhatsApp atau gue bisa telepon langsung pakai ya pakai calling biasa gitu. Itu bisa. Cuma begini doang. Ya, ini bisa langsung merekam dan ini nanti masuknya ke track yang nomor 3 gitu. Dan kemudian untuk yang track nomor 4, ini juga ada yang berbeda lagi. Kalau kalian lihat di bagian sini, ini logonya adalah USB. Dan ini kaitannya sama yang di sini tadi. Nih. Jadi kalau kalian colokin ini ke komputer atau laptop, kalian bisa langsung mengkoneksikannya dan melakukan data transfer. Tapi ada settingannya. Jadi kalau kalian nyalain, ya ini kita tungguin sampai nyala. Ini support, by the way, support untuk 3 jenis baterai ya. Ada alkaline,
ada NIMH, gue nggak tahu kepanjangannya apa, nitrat MH, mungkin nitrat magister hukum ya. Satu lagi support untuk lithium, ya cuma gue nggak tahu itu udah pernah tiuman atau belum. Maaf ya, oke, kita lanjutin lagi. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ya kita bisa masuk ke setting, ya kemudian kita pilih untuk yang file transfer. Dan ini kita klik aja, nanti baru masuk ke mode file transfer. Dan kalau udah di mode file transfer, kita langsung bisa menyeting banyak hal. Mulai dari hasilnya, bisa kita transfer langsung ke komputer kita. Ataupun kita di sini bisa mengatur untuk soundpad. Di mana kita bisa masukkan audio-audio favorit yang kita pilih. Dan di sini bisa digunakan sebagai soundpad. Dan nanti soundpadnya itu bisa diakses di sini. Di bagian yang 4 kotak ini. Ada 4 settingan, di mana masing-masing settingan itu bisa berbeda. Bisa sekali play, dia akan berjalan terus filenya, atau bisa looping, jadi dia akan sekali tekan terus-terusan mengulang sampai di stop lagi gitu. Atau ya cuma sekali play aja gitu. Atau ada yang bisa untuk pause, jadi ketika ditekan, dia akan berjalan, tapi kalau dilepas, dia akan berhenti. Itu juga ada. Jadi kalian bisa tentukan sendiri mekanisme yang paling sesuai dengan kalian yang kayak gimana. Dan untuk mengatur perubahan ini lewat mana, kalian masuk ke menu, kemudian kalian pilih untuk yang soundpad, dan tinggal pilih aja mau soundpad yang mana yang dirubah, kalian pilih, ya, masuk sini, kemudian sound assign, gitu, pilih sound assign-nya, dan kalian tinggal pilih mau file yang mana untuk diganti. Udah, gitu doang. Nanti hasilnya akan berubah. Dan gue tadi ngomong kalau kalian pakai device ini kan bisa merekam pembicaraan telepon dengan menggunakan handphone gitu ya, tapi pakai kabel. Sebenarnya ada cara nggak pakai kabel, yaitu adalah memanfaatkan 2 lubang yang ada di sisi ini sekaligus. Dan di sini ada tulisannya BTA2 ya, salah. BTA2 ya, BTA2. Dan ini apa? Ini adalah aksesoris tambahan berupa Bluetooth receiver yang dijual terpisah. Jadi kan bisa cari, silahkan cari aja di e-commerce, tapi gue kayaknya nggak nemu deh di e-commerce favorit gue itu yang jual Zoom BTA2 tuh kayaknya nggak ada deh. Gue nggak tahu di mana bisa dapetinnya. Mungkin kalian ada yang tahu bisa dibeli di mana. Gue pengen jajal soalnya. Dan itu tadi adalah beberapa recap dari fitur-fitur yang ada di Zoom PodTrack P4 ini. Dan sekarang gue pengen ceritain kepada kalian apa aja yang gue suka dan apa aja yang gue nggak suka. Jadi hal yang pertama gue suka adalah ini meskipun ringan, meskipun portable, tapi ini kaya akan fitur. Misalkan aja soundpad di sini. Ini sangat-sangat membantu dan memberikan experience yang berbeda ketika merekam podcast. Jadi terasa seperti siaran radio kalau menurut gue. Dan lagi ini bisa diatur volumenya. Si soundpad ini ketika sedang berlangsung rekamannya, ini bisa diatur lagi secara langsung di sini. Dan menurut gue itu keren banget. Dan kemudian kalau kalian merekam secara optimal menggunakan 4 mikrofon di sini, kemudian juga memakai soundpadnya, ini akan merekam secara sekaligus dan menghasilkan banyak sekali files. Dan tiap filesnya itu merekam secara terpisah. Jadi track 1 sendiri, track 2 sendiri, track 3 sendiri, track 4 sendiri, soundpadnya sendiri, dan bahkan ada satu file lagi di mana ini semua di-bounce atau di-merge jadi satu file. Jadi untuk orang yang suka editing atau post-production lebih detail gitu, itu akan dimudahkan. Tapi juga untuk orang yang males, ya, pengen pakai yang udah di-merge jadi satu aja, itu juga bisa. Dan gue juga suka fakta di mana antara input dan juga monitor ini punya kontrol yang berbeda. Jadi misalkan inputnya ada di level 5, monitornya bisa kita setting di angka 9 misalkan. Jadi ya ini enak lah menurut gue. Jadi tidak tergantung dari inputnya aja, tapi juga bisa diatur monitornya secara terpisah. Dan ada 4 input dan ada 4 monitor. Ini memudahkan untuk podcast rame-rame. Gue suka banget sama ini. Dan lagi pula ada phantom power untuk 4 mikrofon. Jadi sangat-sangat powerful. Kemudian juga ini support untuk remote podcasting via telepon, tadi udah gue jelasin ya di sini, dan ini gampang banget juga. Dan lagi di sini untuk microphone settingnya ini ada yang namanya filter. Jadi kalian bisa pakai low cut dan juga limiter. Jadi untuk yang suka berubah-berubah volumenya, gainnya naik turun, ini bisa pakai si limiter ini. Dan juga untuk yang mikrofonnya mungkin agak sedikit beresiko untuk noise, itu bisa pakai low cut. Dan ini udah ada di dalam sini. So ini kecil, portable, tapi powerful banget. Dan kemudian hal yang gue suka dari device ini adalah meskipun ini oke banget untuk podcast, tapi ini juga bisa ngebantu
untuk produksi YouTube, bahkan juga live streaming. Kalau untuk produksi YouTube, ini bisa dimanfaatkan sebagai perekam audio secara terpisah, dicolokin ke sini, kemudian nanti hasil dari sini di-sync atau disynchronize di editingnya gitu. Dan kalau kalian pakai ini untuk live streaming, kalian bisa colokin ini ke komputer dan ini akan menjadi audio interface dengan 2 channel input dan juga 2 channel untuk outputnya. Sebenarnya mikrofonnya bisa nyala 3 karena yang satu ini akan berfungsi sebagai switcher untuk nyambung ke laptop gitu atau ke komputer. Jadi yang berfungsi hanya 3. Tapi kalau kalian cek di aplikasi editing ataupun juga di aplikasi streaming, ini hanya terdetek 2 input aja. Dan outputnya pun juga cuma 2. Jadi di sini hanya ada 2 input yang diakui dan juga ada 2 output yang diakui. Kemudian untuk instrumen musik, apakah bisa menggunakan ini? Sebenarnya secara konsep ya kalau untuk merekam audio bisa gitu. Tapi karena ini koneksinya adalah XLR, jadi ya apapun instrumennya ya XLR gitu. Atau kalian bisa pakai yang di sini, yang sebagai smartphone tadi yang gue ceritain. Jadi mungkin bisa lewat sini, tapi nggak optimal banget kalau untuk perekaman. Palingan gue menyarankan kalau kalian pengen nyanyi-nyanyi atau ada musik, saran gue rekam sebelumnya. Jadi sifatnya seperti -1 atau ya jatuhnya kayak background music gitu. Dan itu juga bisa kok dipakai di soundpad-nya gitu. Jadi ya kayaknya kalau untuk musical kayaknya nggak pas sama ini, karena ini namanya juga PodTrack untuk podcast lah. Dan untuk alasan terakhir yang gue suka dari device ini adalah ini kategorinya terjangkau untuk yang profesional. Karena ini ada di harga 3 jutaan. Untuk profesional ini hitungannya terjangkau karena dengan fitur yang ada di sini, kalau kita mencari device lain biasanya rentang harganya tuh antara 6 atau bahkan sampai 9 jutaan. Misalkan kayak Rodecaster Pro. Itu ya fiturnya sama, ada banyak inputnya, ada banyak monitornya, bisa ada soundpad-nya juga. Dan harganya bisa bahkan sampai 3 kali lipat. Jadi ini adalah versi mungilnya kalau menurut gue. Ya meskipun kalau dibandingin secara head to head, jelas lah ini nggak sepowerful itu. Karena ini harganya cuma sepertiganya. Jadi untuk profesional ini terjangkau banget. Tapi untuk pemula yang baru mulai, gue rasa memang ini kemahalan. Dan juga ini spesifik banget buat podcast. Jadi ya nggak buat semua orang kayaknya. Dan sekarang ke hal yang gue sayangkan dari device ini. Pertama adalah durabilitasnya yang gue ragukan sampai sekarang. Memang ini nggak pernah jatuh, ini nggak pernah kenapa-napa sampai sekarang, ya puji Tuhan. Tapi kalau sampai kenapa-napa, gue khawatir banget karena body materialnya ini plastik. Dan plastiknya bukan plastik yang tough gitu, ini kayak plastik murah. Mungkin biar portable juga ya, tapi ya nggak enak aja di tangan dan juga tidak terasa solid gitu. Dan juga ketika gue ngerekam, ini terlalu clicky. Kedengeran nggak? Tuh. Gue nekan soundpad-nya aja, ini bunyi klik banget gitu. Dan juga ketika gue ngerubah ini, setiap tombol yang gue tekan, bunyi. Ini juga. Semuanya bunyi ya. Jadi kalau untuk kalian yang punya mikrofon sangat sensitif, ketika kalian ngerubah soundpad-nya gitu, mungkin akan masuk ke mikrofon kalian. Karena beberapa kali ketika gue merekam, itu terjadi. Dan juga alasan berikutnya yang gue sayangkan adalah monitornya. Di sini emang ada 4 monitor, tapi gue rasa ya, ini kayaknya komponen monitornya jelek deh. Tapi karena harganya segini ya udahlah. Kenapa gue bilang gitu? Karena ketika kalian ngedengerin pakai monitor, kalian akan mendengar bunyi hiss gitu. Noise floor yang cukup terdengar ya, cukup solid kedengerannya. Padahal pas perekaman nggak ada. Jadi kalau kalian cek hasil perekamannya clear banget. Tapi ketika kalian denger pakai monitor, kok kayak ada suara hissnya gitu. Jadi untuk orang-orang yang suka presisi banget nih noise levelnya, semana gitu, ini akan kesulitan gue rasa pakai monitor yang ada di sini. Jadi untuk orang yang beneran pro, gue sarankan jangan pakai yang ini sebenarnya. Pakai yang lain aja. Tapi kalau untuk yang budget, ya harusnya itu oke lah. Nggak usah precise amat untuk noise levelnya. Lagi pula masih bisa di-reduce lagi ketika nanti editing. Kalau menurut gue kayak gitu. Tapi ya kalau kalian merekamnya secara live mungkin akan sedikit bingung dengan noise level di bagian monitornya ini. Dan hal terakhir yang gue sayangkan adalah ini kaitannya sama yang tadi gue bilang. Kalau ini bisa dicolokin sebagai audio interface. Gue nyolokin ini ke Logic Pro gue. Memang sih gue pakai MacBook yang M1. Jadi memang secara resmi itu belum support. Mungkin karena gue ngecek di websitenya juga prosesor M1 tuh belum dibahas. Tapi ketika ini gue hubungkan ke Logic, ini terdetek sebagai input memang, input 1, input 2. Tapi entah kenapa kok audionya ngeblend gitu. Jadi gue mau pakai mikrofon yang manapun, muncul di input 1 dan di input 2. Jadi seakan-akan kayak satu input doang, nggak bisa split.
Gue belum menemukan caranya, atau gue yang salah ya? Mungkin gue nggak nemuin caranya, karena kan gue bodoh, jadi gue nggak tahu. Mungkin nanti gue akan coba cari lagi caranya, tapi yang jelas gue nggak menemukan caranya untuk bisa split rekaman. Jadi ya, track 1, track 2 terpisah rekamannya, itu gue belum nemu. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin ada yang tahu caranya, silahkan tulis di bagian komen. Kalau kalian tahu caranya, ajarin gue. Yang jelas gue nggak nemu caranya dan itu gue sayangkan sekali. Akhirnya gue memutuskan untuk merekam langsung di sini aja, karena ini udah bisa membuat beberapa file secara terpisah. Ya pada akhirnya jadi seperti itu. Dan ya, itu adalah curhat singkat gue tentang si Zoom PodTrack P4 ini. Overall, gue bisa bilang ini gue rekomendasiin banget untuk orang-orang yang pengen bikin podcast di rumah. Dan orang-orang yang pengen bikin podcast di jalan secara portable, ini akan jadi device favorit kalian, beneran deh. Dan ini juga lama umurnya, dalam arti ketika pakai baterai 2 gini aja, bisa bertahan lama banget, bisa sampai 4 jam tuh oke kalau menurut gue. Kalau bisa sekali rekam abis, menurut gue kalian doyan ngobrol banget berarti. Dan lagi pula kalau kalian udah biasa bikin podcast, gue rasa kalian akan nyaman dengan ngedit hasil perekaman dari device ini, karena kebagi per tracknya, dan itu enak banget dan nyaman banget kalau menurut gue. So, itu curhat gue. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian, terutama yang butuh rekomendasi device untuk perekaman podcast. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.